Ya Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi rupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepada-Mu, tolong kami Tuhan, urapi kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan tutup bungkus ibadah ini dan keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan yang ingin menggagalkan, yang ingin menghalang-halangi firman untuk kami mengerti, kami ikat dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus, dan kami putus sangkalkan komunikasi roh jahat itu dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Selamat Paskah. Tuhan memberkati semuanya. Renungan kepada kita, yaitu kita ambil dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan ke-8. Markus. Kita bergantian membacanya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membangkitkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Bersama-sama lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang lurus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita di dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati 2000 tahun yang lalu. Setelah Tuhan kita Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, untuk membasuh dosa kita, untuk membebaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan, dan untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Maka Yesus mati di atas kayu salib, dan setelah itu Pilatus terkejut bahwa Yesus telah mati ketika kepala pasukan itu melaporkan kepada Pilatus. Dan setelah Yesus mati, datanglah seorang Arimatea. Dia juga adalah anggota majelis besar yang takut kepada Tuhan. Dia salah seorang murid Yesus juga. Datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Tuhan kita Yesus Kristus.
untuk dia kuburkan. Dan Pilatus mengizinkannya. Yusuf orang Arimatea ini membeli kain kafan, lenan halus untuk membungkus mayat Yesus Kristus dan digali di Bukit Batu, tempat Yesus untuk dibaringkan, dan diletakkanlah batu besar di pintu kuburannya itu. Keesokan harinya datanglah imam-imam besar dan orang-orang Farisi kepada Pilatus, mengatakan bahwa si penyesat itu, mereka mengatakan si penyesat Yesus Kristus, si penyesat itu pernah mengatakan bahwa setelah ia mati dikuburkan, maka dia bangkit dari antara orang mati, supaya ada penjagaan di kuburan Yesus itu. Karena mungkin murid-murid Yesus akan mencuri mayatnya, dan lebih besar lagi penyesatan di hari-hari terakhir itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu Pilatus berkata, ya, ini penjaga-penjaga itu. Dan dijagalah kuburan Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar, datanglah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk datang ke kuburan Yesus Kristus, meminyaki Yesus. Artinya bahwa sudah ada Roh Kudus yang menuntun mereka untuk memberi persembahan yang sangat berharga kepada Tuhan, yaitu rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan, menandakan bahwa Yesus hidup. Apa yang kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan, membeli rempah-rempah. Rempah-rempah itu mahal untuk meminyaki Yesus. Adakah engkau memberikan persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan di dalam rangka memperingati kebangkitan dan kematianmu? Beri kepadamu, diberi sukakan yang ditekan-tekan dan digoncang-goncang, melimpah ruah dan ditaruh ke hari-hari. Bukan baju baru, bukan. Yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya harta mereka persembahkan, tetapi waktu mereka juga pagi-pagi. Marilah kita setiap hari mencari Tuhan di pagi hari. Biasakan orang seberang sana, pagi-pagi mereka sudah berteriak yang disebut subuh, sembahyang subuh. Mereka sudah membangunkan saudara, tetapi mengapa masih menarik selimutnya? Lalu mana yang lebih enak, tarik selimut sekarang atau dilempar ke neraka? Lebih baik hilang waktu tidur kita 1,5 jam, 4:30, tapi kita datang kepada Tuhan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus, dan itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan.
Malam-malam, subuh-subuh, kita bukan menghitung keturunan. Tahu menghitung keturunan? Main domino, main kartu, main catur, main judi, ngomong-ngomong hal-hal yang tidak baik. Persembahan kita yang terbaik. Dari rumah disiapkan uang. Anak saya bilang kalau uang baru itu uang muda. Siapkan uang muda. Siapkan uang yang bersih, yang tidak sobek-sobek. Saya tetap menekankan ini secara khotbah. Beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau kau mau diberkati berlimpah-limpah, beri yang terbaik. Yesus berkata, lihat perempuan janda miskin itu. Dia memberi dari kekurangannya. Sedangkan orang kaya itu dia beri dari kelebihannya. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Adalah orang yang memberi dari kekurangannya. Dari kekurangannya itu semuanya dia berikan. Kalau orang kaya 100.000. Tapi orang yang kekurangan dari 100.000 dia beri semua. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dan pagi-pagi benar mereka pergi ke sana. Mereka berpikir, nanti apa yang kita lakukan di sana, karena di pintu kuburan Yesus ada batu besar. Bagaimana menggulingkannya? Mereka khawatir. Bukankah begitu orang Kristen pada hari-hari ini khawatir akan hidupnya? Menghadapi masalah yang besar. Bukankah firman Allah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu, di dalam Matius 11 ayat 28. Sebesar apapun gunung masalahmu, serahkan kepada Tuhan. Dan ketika mereka sampai, hampir sampai di kuburan Yesus Kristus, maka mereka melihatlah batu yang besar itu. Mungkin dia berton-ton beratnya, ribuan kilo banyak beratnya, sudah digulingkan oleh malaikat Tuhan. Sebesar apapun gunung masalahmu, sebesar apapun gunung penyakitmu, Tuhan Yesus dapat menyelesaikannya. Haleluya. Di sini sembuh penyakit karena datang kepada Yesus. Yang sakit kanker dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak yang kami doakan orang yang sakit kanker sembuh dalam nama Yesus. Pada diri saya sendiri saya berdoa kepada Yesus ketika timbul dan joran di leher saya. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa saya begini? Bukankah banyak orang yang saya doakan sakit, yang sakit semua? Tapi mengapa timbul di leher saya? Roh Kudus bilang, karena kau sakit hati pada seseorang. Makanya saudara jangan sakit hati. Sakit hati, dendam, iri hati, meremukkan tulang. Dan dibawa ke dokter, saya ke dokter, diambil positif. Saya nangis di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus ingatkan saya, kamu minta ampun,
jam 12 malam, engkau berdoa bersama istri, oleskan dengan minyak urapan sesuai dengan firman Allah, maka penyakitmu sembuh. Dan lakukan perjamuan kudus, tuntas kesembuhan. Dan puji Tuhan, malam itu sembuh oleh bidur Yesus Kristus aku disembuhkan. Bukankah berikan kemuliaan? Bukankah firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang sakit, panggil penatuan, doakan, oleskan minyak, penyakitnya sembuh dan dosanya diampuni. Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Dan Markus 6 ayat 12 dan 13. Beritakan firman Tuhan, oleskan minyak kepada orang yang sakit, penyakitnya sembuh dan kuasa kegelapan lenyah darinya. Makanya kita hanya berharap kepada Tuhan. Murid-murid Yesus diberi kuasa untuk itu. Yesus Kristus dokter di atas segala dokter. Saya sudah bersaksi minggu yang lalu, kanker pankreas, dokter Malaysia sudah bilang they give up, mereka nyerah. Lalu pindah mereka ke Singapura. Dokter di Singapura give up, menyerah. Mereka telepon kami, dan puji Tuhan sembuh ibu ini. Akar permasalahannya karena pergi ke dukun. Akar permasalahannya nyembah berhala. Akar permasalahannya belum minta ampun kepada Tuhan dan belum berlepas. Puji Tuhan, kemarin 23 orang dibaptis. Kok gak ada tepuk tangan? Buat Tuhan, 23 orang mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Macam-macam kasus. Mungkin satu-satunya di seluruh dunia yang melakukan hal ini. Dan yang kami dapatkan di Manado, firman Tuhan berkata, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, dosamu diampuni. Bagaimana itu cara bertobat? Harus dilayani. Disampaikan firman Tuhan tentang pertobatan. Memang diberitakan itu di Gili. Tapi ada hal yang paling penting. Dilepaskan semua kuasa-kuasa kegelapan yang menuntun dia untuk perdukunan. Karena firman Tuhan berkata, Dialah yang melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan dan yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia ada pengudusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kita benar-benar percaya kepada Yesus. 23 orang mulai dari jam 9 pagi berturut-turut penyampaian firman Tuhan, pengakuan dosa. Ada daftarnya, nggak banyak, kurang lebih 200 pertanyaan. Karena udah dipenuhi oleh Roh Kudus, disampaikan firman Tuhan, ada pengakuan. Walaupun ada juga yang menyembunyikan.
Tetapi ketika disembunyikan, pada waktu pelepasan dia ngomong sendiri. Apalagi dosamu yang kau lakukan. Oh ini. Lalu dilepas. Harus kita tahu jenis. Haleluya. Bagi saudara yang belum berpasangan, di sini dilayani saya. Jangan saudara bilang, aku kan lepas sendiri. Apanya yang lepas sendiri? Ya. Saya mau berkata kepada saudara, berilah dirimu untuk dilayani. Beri waktumu. Maria, Salome, mereka datang kepada Yesus. Jangan datang kepada hantu kalau engkau sakit, tapi datanglah kepada Tuhan. Karena hantu itu, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. 10b. Tetapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala tempat. Hebat Tuhan kita Yesus Kristus. Mau sampai jam 3 hari ini? Amin. Tuhan Yesus itu dasar. Kadang-kadang iblis itu mengoceh. Dia beberkan semua. Ada yang sampai pelayanan 3 jam hanya untuk melayani seseorang, karena akar pahit, sakit hati, dendam. Ngoceh. Kalau iblis sudah ngoceh, saudara mau? Atau iblis bilang, kau anak setan. Halo? Karena iblis itu licik, menuduh, diintimidasinya hamba Tuhan. Apalagi yang tidak hamba Tuhan. Yesus saja mau ditipu. Kutipu dia, kata orang Medan. Kutipu dia. Karena saya orang Medan, makanya aku bilang kutipu dia. Saudara yang diberkati, dia tipu Tuhan Yesus. Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Yang kedua, dia bawa Tuhan Yesus ke hubungan bait Allah. Dan dia berkata, jatuhkanlah dirimu, ada tertulis, malaikat akan menatang kakimu dan kakimu tidak terantuk pada bumi. Iblis itu tahu firman. Yang dia gunakan firman yaitu di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Iblis licik. Tapi kepadamu telah diberikan kuasa dari sorga untuk menghancurkan kuasa kegelapan iblis setan. Simbolis, ada lagi istilahnya yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cari Tuhan, jangan cari hantu. Kalau saudara cari hantu, dia bawa ke neraka. Tapi kalau engkau cari Tuhan, engkau dibawa ke surga. Orang-orang yang sudah kami layani, wajah mereka berseri-seri. Bisa kulihat dari sini berapa orang. Ini luar biasa. Wajah-wajah kemuliaan Tuhan ada pada diri. Tapi yang belum
masih abu-abu. Yang tidak baca firman Tuhan sama sekali gelap. Bahkan gampang terpengaruh dibawa untuk berbuat dosa. Jangan pikir pendeta tidak digoda oleh iblis. Tuhan aja digoda. Tuhan digoda. 3 kali Tuhan Yesus digoda. Iblis bilang lagi, lihatlah keindahan bumi ini, alam semesta ini. Itu milikku, kuberikan kepadamu asalkan engkau menyembah. Apa kata Tuhan? Iblis, jangan engkau mencobai Tuhan. Ingat, harus engkau tegas kepada iblis. Dia ngoceh, bilang pada dia, pergi kau. Kalau engkau ngomong-ngomong sama dia, maka semakin dijeratnya saudara. Boleh engkau bertanya sama dia, tapi langsung usir dia dalam nama Yesus. Dia bilang, iya aku dibawa ke dukun oleh ini, oleh ini, oleh itu. Dalam nama Yesus, roh perdukunan atau nyah, keluar dari tempat ini. Ngoceh terus. Dia bongkar semua rahasia perusahaan mereka. Maksudnya dia bongkar dosa-dosa itu semua. Dia bongkar. Emang iblis itu suka membongkar rahasia orang. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini, dulu kamu punya utang, bala. Kalau bukan aku dulu kamu tidak bisa jadi orang. Emangnya kau siapa? Yang bikin dia jadi orang, kau nggak yang Maha Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus Roh Kudus, bukan kamu, bukan aku. Kalau nasibnya baik, ya Tuhan yang bikin dia baik nasibnya. Tapi kalau nasibmu buruk, ya karena kau menyembah berhala. Baca nanti Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 berkata. Ayat 15 sampai 46 kutuk. Lebih banyak kutuk dari berkat kalau gitu. Di bumi saja sudah susah, di bumi sudah menderita, apalagi kalau udah mati. Jam 3 kan? Kita harus konsekuen. Belum lagi pelepasan, belum lagi alkohol. Siap? Agak lama menjawabnya. Karena Hili Badalu sedang memanggil-manggil. Tahu artinya Hili Badalu sedang memanggil-manggil? Gunung Prut sedang memanggil-manggil. Tapi kalau saudara anggap itu puasa, selesailah itu. Seringlah puasa. Puasa itu menyembuhkan penyakit mah. Haleluya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang Buddha yang memakai jubah putih duduk di sebelah. Yang menggulingkan itu batu itu adalah malaikat Tuhan. Kalau kita baca di Matius, dia berduduk di atas batu itu. Dan dia berkata kepada Maria, yang dia Paulus dan kepada Salome, kamu mencari Yesus yang dari Nazaret itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit.
mendahului ke Galilea. Pergilah. Dia sudah mengatakan sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itulah salah satu sekte yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Makanya jangan saudara disesatkan oleh saksi Yehova. Dulu itu dilarang, tetapi karena tidak ada pengertian kepada pemimpin kita pada waktu itu, Gus Dur, lalu dia berikan izin. Tapi semuanya itu seizin Tuhan untuk menguji saudara-saudara. Kita jangan salahkan Pak Gus Dur. Antikris itu berasal dari rumah Tuhan. Iblis itu berasal dari mana? Dari sorga. Dia adalah pemimpin puji-pujian kepada Allah, namanya Lucifer. Dia pengen seperti Allah disembah, lalu Allah melemparkannya ke bumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan ketika mereka melihat malaikat Tuhan itu dan Yesus telah bangkit, mereka ketakutan dan gentar, dan mereka berlari pergi ke Galilea. Mereka pengen cari Yesus, mendapatkan Yesus. Kalau kita mau mencari Yesus jam berapa saja, no problem. Seperti pelayanan kemarin para hamba Tuhan. Mulai jam 9 pagi mereka melayani 23 orang sampai jam 11.30 malam. Pada pasar yang agak lama. Kemudian dibaptis. Ada yang bilang, aduh aku mau dibaptis lagi Bu, Pak, supaya tuntas semuanya. Saya lama itu. Roh Kudus ingatkan saya, izinkan ya. Dan tuntas. Nggak mau lagi. Sebulan yang lalu. Begitu juga. Di desanya saya, Pak, baptis saya cepat supaya keluar semua roh jahat. Oh iya juga. Dia mati bersama Yesus di dalam baptisan dan bangkit bersama Yesus dalam baptisan. Dan kami lakukan. Dan ingat yang bulan yang lalu itu, dia pernah wajahnya sangat kasih, tapi begitu dia dibaptis, dia bilang, Pak, udah keluar semua, udah beres semua. Dasar, itulah kuasa, itulah bukti 9 berkat baptisan. Dibebaskan dari kuasa kegelapan, dibebaskan dari dosa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berlari dalam ketakutan, mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu, carilah Tuhan selagi dia ada, berserulah kepadanya selagi dia dengar. Firman Tuhan berkata, minta kepadamu diberi, cari engkau mendapatkan, ketok pintu dibukakan bagimu. Adakah di antara kamu memberi batu kepada anaknya apabila meminta roti, dan memberi ulat apabila meminta ikan?
Orang jahat dapat memberi pemberian yang baik bagi anaknya, apalagi Bapa di sorga dapat memberi pemberian yang baik bagi mereka yang memintanya. Tinggal kita mencari Yesus, pasti Dia nampakkan diri. Masalahnya nggak ada kerinduan kepada Tuhan Yesus. Adalah hujan, nggak usah ke gereja, nggak usah ke kuliah. Bukankah Allah berfirman, engkau diciptakan untuk menguasai bumi, menaklukkan bumi. Mengapa bumi menaklukkan saudara? Taklukkan itu hujan. Haleluya. Baru sepertiga. Mereka datang dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Lalu karena kerinduan mereka memelukkan Yesus Kristus. Pernah kau memeluk kaki Tuhan Yesus? Halo. Kita sedang memeluk kaki Tuhan Yesus kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada. Kita memeluk kaki Tuhan Yesus Kristus ketika kita sungguh-sungguh membaca firman-Nya, berdoa dengan hati. Tapi kalau hidup masa bodoh, nggak akan ketemu. Ada usaha berlari-lari, memberikan tenaga dan kekuatan, memberi apa yang kita punya. Apa kita bawa harta kita dan meninggal? Kalau ada tanahmu 10 hektar, hanya 2 kali 1 milikmu. Itu pun engkau tidak tahu ketika engkau masuk di dalam. Paling begitu keluarga menangis. Saudara, apa makna dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus? Makna yang pertama yaitu kebangkitan Yesus Kristus, salah satu kebenaran dalam Injil. Injil itu Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya, teristimewa orang-orang Yahudi dan Yunani dan kita ini. Itulah kekuatan kita. Di dalam Injil itu, disitulah diberitakan tentang keselamatan, yaitu kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan Dia menampakkan diri kepada murid-murid Yesus. Dia menampakkan diri kepada Maria. Dia menampakkan diri kepada 500 orang. Dia menampakkan diri kepada Yakobus. Dan yang terakhir, Dia menampakkan diri kepada Paulus atau Saulus dalam perjalanannya menuju Damsyik. Dikatakan menampakkan diri sebelum lahir. Artinya bahwa dia sedang berusaha membunuh murid-murid Yesus Kristus, dan di dalam perjalanan dijamah oleh Tuhan, dan dia duta dan didoakan oleh seorang hamba Tuhan, Ananias, dan hilanglah penyakit butanya dan dia memberi diri dibaptis.
Apakah saudara menunggu saudara buta dulu baru memberi diri dibaptis? Halo? Apakah saudara menunggu sakit kanker dulu baru dibaptis? Karena saya udah mendoakan orang sakit kanker di leher segini besar. Roh Kudus bilang sama saya, doakan dia, oleskan minyak, perjamuan kudus yang muntah-muntah, dinias dia. Dan saya kembali ke rumah itu. Saya sedang sikat gigi. Roh Kudus bilang, pulang kau ke Nias sekarang, baptis dia. Besoknya saya pulang ke Nias. Nggak hitung-hitung ongkos pesawat dan lain sebagainya. Aku pergi. Kami baptis di kolam renang. Sembuh. Pada waktu itu ada omnya. Dia bilang, bagaimana bisa sembuh bohong itu? Itu pasti pakai dukun dia. Itu pendeta ngomong dukun loh. Makanya saya tidak heran pendeta banyak yang pergi ke dukun. Dan setelah dia pulang ke kampung di Gomo, tahu Gomo? Dia datang, terheran-heran pendeta itu. Dia bilang, gimana caranya? Dia bilang, hanya keluar dari mulut Bapak itu firman. Itu saja. Dan dia oleskan minyak pakai firman. Itu saja. Dan makan roti anggur perjamuan sesuai dengan firman. Lalu dibaptis sesuai dengan firman. Saya sembuh. Melihat keadaan saya sekarang. Karena waktu di kampung, dia bilang, udah pergi aja kamu ke yayasan. Kamu makan nasi di sana. Kalau kamu mati udah puas makan nasi, karena di sini makan ubi kayu. Dan dia sembuh. Sekarang dia sudah semester 5 kuliah. Kalau ada yang sudah sarjana, boleh kamu lamar. Nanti melalui saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Jangan bilang gak ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Yang kedua, apa makna dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Kebangkitan itu memastikan penghakiman orang fasik di masa depan. Kepastian menghakimi orang fasik di masa yang akan datang. Cepat atau lama, Yesus datang. Yesus datang untuk menghakimi orang-orang fasik, orang-orang yang masih berdosa, orang-orang yang masih belum dilepaskan dari kuasa kegelapan, yang belum lepas dari roh narkoba, yang belum lepas dari perzinahan, yang belum lepas dari pesta pora, yang belum lepas dari kedagingan. Firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, perseteruan, irian, roh pemecah, kemabukan, pesta gila, pesta pora, mementingkan diri sendiri, tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Itu kata firman Allah di dalam Galatia 5 ayat yang 19 sampai dengan 21. Nggak ada tempat. Yang masih hidup
seperti manusia. Di akhir zaman ini, baca sendiri nanti. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Ada 19 karakter manusia di akhir zaman yang tidak ada pengampunan kalau engkau tidak meminta ampun. No excuse for you. Tiada maaf begitu. Baca sendiri nanti 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 6. Baca Ulangan 18 ayat 1, maaf, ayat 10 sampai 14 tentang perdukunan. Ada 8 atau 10 macam perdukunan di sini. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk menghakimi orang-orang fasik. Yang ketiga, kebangkitan itu membuktikan kebenaran Alkitab. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita tidak diserahkan kepada dunia orang mati. Dunia orang mati yaitu ke dalam neraka. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita masuk neraka, tapi Tuhan membebaskan kita dari neraka itu dengan pengakuan dosa dan pelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan dan bertobat. Bertobatlah, kerajaan Allah sebentar. Itulah khotbahnya Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama. Itulah khotbah Yohanes. Jangan bilang, oh masih lama, aku masih muda, baru 17 tahun. Apa nggak ada yang mati 17 tahun? Nggak ada. Nggak ada mati mendadak. Jangan nunggu dulu. Apa itu? Piasui. Piasui. Paralyzed, lumpuh. Jangan tunggu saudara lumpuh dulu. Kemarin ada seorang ibu datang kepada saya. Pak, tolong doakan saudara saya. Di mana? Di suatu tempat, bukan di sini. Oh ya. Dia cerita bahwa dia adalah seorang saudaranya ini, hamba Tuhan, pendeta. Oh ya. Tapi dia Pak, lumpuh. Dia udah ditegur supaya kalau dia memang hamba Tuhan, jangan lagi membungakan uang. Saudara, jangan coba-coba bungakan uang. Karena itu bertentangan dengan firman Allah. Kata firman Tuhan, jangan makan riba. Tahu riba? Bunga uang, rentenir. Berhenti yang rentenir. Neraka sedang menunggu. Ya, ayatnya ada. Nanti saya akan khotbah. Karena itu berseri khotbahnya. Kalau bank membungakan uang, itu negara yang punya. Diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh negara. Apa yang diizinkan oleh negara sah di mata Tuhan. Tapi gimana? Saya sebagai pendeta nggak cukup biaya. Ya. Siapa bilang pendeta nggak cukup biaya? Cukup. Siapa bilang orang Kristen tidak cukup? Cukup. Karena firman Tuhan berkata, engkau menguasai bumi, engkau menguasai hewan-hewan, binatang-binatang, burung di udara, binatang mulia, ikan di laut.
milikmu. Masalahnya karena malas. Masalahnya karena kutuk-kutuk itu. Keempat, makna kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus mendasari karunia Roh Kudus dan pemberian hidup kekal. Yohanes 20 ayat 22. Yesus Kristus bertemu dengan murid-muridnya dan menghembuskan nafas kepada muridnya. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan saya kemana? Untuk menghembuskan. Ketika Roh Kudus bilang hembus, kuhembuskan, berputar-putar, manifest dia. Kayak menarik antara hidup dan mati. Dan dia selamat, dia bebas. Artinya bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu dikaruniai kepada kita karunia Roh Kudus, karunia Roh berkata-kata hikmat. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu kata-kata hikmat. Karunia Roh berkata-kata pengetahuan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa anaknya ya. Luar biasa Yesus Kristus baru 12 tahun tapi bicaranya luar biasa. Imam-imam yang ada di dalam sinagog ini tidak sepintar Yesus Kristus. Mungkin anakmu agak jongkok kelihatan. Tahu jongkok? Otaknya akan nilainya 333. Tapi ketika Roh Kudus melawat dia berubah jadi 8. Kan begini, tak tinggal ini. Jadi tidak perlu lagi engkau berkata kepada anakmu, goblok, bodoh, jongkok. Kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-kata itu gak keluar, tapi engkau bilang, anakku pintar. Anakku pintar. Walaupun merah semua. Tetapi itu bisa berubah. Bisa berubah. Saya udah bilang sama saudara, ketika saya kelas 1 SMA, nggak ada anak saya di sini. Oh ya, dia lagi ada pekerjaan. Nilai saya merah semua. 3, nggak naik kelas. Saudara percaya? Tetapi ketika aku bertobat, yang merah-merah itu berubah. Dengan langsung putih ya, masih ada merah putih. Mengapa merah putih? Karena bangsa kita benderanya merah putih. Bapaknya seorang kenal. Siapa yang tidak kenal bapaknya seorang? Dulu dia di SMA Katolik. Rapornya juga bendera merah putih. Itu masih kurang. Masuk televisi. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia jadi menteri. Soal masa depan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi karunia berkata-kata hikmat, karunia Roh menyembuhkan. Hanya dengan menumpangkan tangan kepada orang sakit sembuh. Amin. Yang sakit kanker, tahu biaya sakit kanker? Tahu berapa? Sok tahu lagi, padahal tak tahu. Bilang aja, aku
jarang sembuh. Jarang sembuh. Tapi dalam nama Yesus sembuh penyakit kanker. Yang tuli dapat mendengar. Yang buta dapat melihat. Yang bisu dapat berbicara. Kalau hidung gimana? Nggak ada di Alkitab. Apa yang pesek jadi mancung? Haleluya. Karunia menyembuhkan penyakit. Karunia melakukan mukjizat pelepasan. Karunia roh bernubuat. Masih ada karunia roh beriman. Itu urutan ketiga, beriman. Kalau saudara tidak beriman, aduh udahlah, mati-matilah. Ketika kau bilang mati-mati itulah imanmu, matilah aku. Saudara, apapun penyakit, firman Tuhan berkata tadi, mereka khawatir bagaimana menggulingkan batu yang besar itu. Tetapi karena mereka mencari Yesus, Yesus yang menggulingkan batu itu. Yesus yang menyembuhkan penyakit itu. Amen. Jangan pakai pikiran. Karunia roh bernubuat. Karunia roh membedakan roh. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya bilang sama istri, jangan pinjamkan uang kepada orang itu. Maaf, istriku di mana? Oh, udah keluar. Ada urusan. Tadi beribadah pagi dan siang, tapi pergi karena menjemput anak. Saya bilang, Ma, ya, kita harapkan dia kembalikan uang itu. Bukan hanya satu yang dia tipu, banyak orang. Langsung mati WA-nya, mati teleponnya, dia kunci rumahnya. Rumahnya pun bukan rumah dia, rumah mertua. Itu makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang beri kepada kita supaya tahu karakter seseorang. Mau dapat itu? Amen. Tapi jangan perjualbelikan juga nanti kalau saudara sudah bisa membaca orang. Itu jadi dukun jadinya. Tapi kalau engkau mendapatkan itu, kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selalu saya doakan, Tuhan karunia roh berikan kepada saya untuk saya kembalikan menjadi hormat kemuliaan namamu, dan untuk menolong orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, aku lepaskan dalam nama Yesus dan menyembuhkan orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Makanya Tuhan Yesus memberi. Jangan perjualbelikan. Engkau mendapatkan dengan cuma-cuma, engkau berikan dengan cuma-cuma. Tapi kalau engkau memberikan ucapan terima kasih, ya beri. Beri kepada diberi sumbangan yang dikatakan jadi gocap-gocap melimpah ruah dan ditaruh kalimat. Karena hamba Tuhan penginjil makan dari penginjilan. Jadi jangan hanya satu ayat. Tidak ramu ayat itu. Kasih wadah, beri. Enggak beri, ya enggak apa-apa. Tinggal mau diberkati atau tidak diberkati. Betul. Masih gue jawab. Haleluya. Singkat, saya singkat lagi. Yang terakhir, yaitu dua lagi. Seterusnya, kebangkitan itu menjamin kemancuran kematiannya yang menebus. Itu biasanya di dalam baptisan. Di dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian
kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita dibaptis, maka kita mati bersama Kristus. Dan oleh karena kasih karunia, Yesus membangkitkan kita dari antara orang mati, dan kita menjadi lahir baru. Amin. Gak jadi jam 3. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdiri. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kepadamu bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kami, penebus dosa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menyelamatkan.